Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan tentang seorang bernama Nahar Ar-Rajjal. Dikisahkan, setelah wafatnya junjungan Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah, suku-suku Arab di luar Mekah dan Madinah secara serentak menyatakan memisahkan diri dari naungan Islam. Inilah yang dikenal dengan gerakan murtad. Ada yang tak mau lagi mengeluarkan zakat, bahkan ada yang menganggap dirinya sebagai nabi baru utusan Allah. Seperti Tulaihah Al-Asadi dan tokoh besar Bani Hanifah di Yamamah, yaitu Musailamah yang sebelumnya disebut-sebut Rasulullah SAW dengan sebutan Musailamah Al-Kadzab. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka bahkan berani menyerang kota Madinah saat Madinah kosong, karena saat itu seluruh kekuatan Muslim sedang dikirim Khalifah Abu Bakar ke wilayah Syam. Situasi Madinah yang dipandang lemah oleh suku-suku lain di Jazirah Arab dimanfaatkan oleh Musailamah menyebarkan pengaruhnya untuk menguasai Jazirah Arab dengan cara menyebut dirinya sebagai Nabi utusan Allah. Hasilnya luar biasa, hampir seluruh wilayah Yamamah menjadi pengikut sang Nabi palsu ini. Keberhasilan Musailamah ini terjadi karena hasutan dari Nahar Ar-Rajjal. Kemunculan Nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab, memang merisaukan umat Islam di Madinah. Ia sudah mengikrarkan dirinya sebagai nabi sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Musailamah berkata kepada pengikutnya, "Aku bersaksi Muhammad itu seorang nabi, dan aku juga seorang nabi." Sebelumnya, tidak banyak yang percaya terhadap kenabian Musailamah. Namun gerak dakwah nabi palsu ini semakin besar sejak bergabungnya Nahar Ar-Rajjal, sehingga pengikut nabi palsu ini pun menjadi semakin banyak. "Wahai Bani Hanifah, aku bersaksi pernah mendengar Muhammad berkata bahwa Musailamah juga seorang nabi," ujar Nahar Ar-Rajjal kepada para pengikut Musailamah Al-Kadzab. Setelah mendengar ucapan Nahar Ar-Rajjal, para pengikut Nabi palsu Musailamah pun semakin bertambah. Karena Nahar Ar-Rajjal dikenal oleh sepupunya sebagai seorang muslim yang langsung belajar Islam dengan Rasulullah SAW di Madinah. Bahkan ia pernah diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan gerakan murtad kaum Bani Hanifah dan agar menyampaikan surat Nabi Muhammad SAW yang berisi bahwa Musailamah bukanlah seorang nabi, tapi seorang pendusta. Namun ketika Nahar Ar-Rajjal bertemu dengan Musailamah, Nahar Ar-Rajjal justru terpengaruh dengan harta dan jabatan yang diberikan Musailamah, sang nabi palsu itu. Dan akhirnya, Nahar Ar-Rajjal menyembunyikan pesan Nabi Muhammad SAW bahwa Musailamah adalah seorang pendusta. Nahar Ar-Rajjal ternyata belum memiliki cukup keimanan. Meski ia telah berbekal ilmu agama, ia tergoda dengan iming-iming sang nabi palsu untuk dijadikan tangan kanan dalam menguasai bangsa Arab. Ia terperangkap dalam lembah kesesatan. Musailamah, sang nabi palsu, justru memanfaatkan ketenaran Nahar Ar-Rajjal yang dianggap oleh kaumnya mengerti ilmu agama Islam. Akibatnya sebagian besar masyarakat Bani Hanifah yang semula meragukan kenabian Musailamah, kini semakin memantapkan hatinya dengan mengimani Musailamah sebagai Rasul utusan Allah. Itu sebabnya para sahabat Nabi Muhammad SAW di Madinah menilai bahwa Nahar Ar-Rajjal lebih berbahaya dari Musailamah si nabi palsu. Sebab ia telah menyalahgunakan posisinya sebagai orang yang mengerti agama, yang dipercaya masyarakatnya, justru menyesatkan kaum muslimin dari kaumnya. Akibatnya, puluhan ribu orang murtad dan beriman kepada sang nabi palsu. Orang-orang yang masih beriman kepada Nabi Muhammad SAW disiksa dan dipaksa untuk beriman kepada sang nabi palsu. Dan ternyata, fakta murtadnya Nahar Ar-Rajjal telah dikatakan oleh Rasulullah SAW saat berkumpul dengan para sahabatnya di Madinah, bahwa salah satu dari sahabatnya ini akan ada yang memiliki gigi geraham sebesar gunung Uhud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala itu Abu Hurairah sedang bersama dengan para sahabat yang lain duduk bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti akan ada di antara kalian yang gigi gerahamnya jauh lebih besar dibanding dengan gunung Uhud di neraka. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar sabda Nabi Muhammad SAW itu menjadi ketakutan. Ya Allah, ini berarti pertanda buruk bahwa yang ada di sekitarku ini nanti, atau bahkan mungkin diriku, akan mendapatkan kehinaan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul. Maka orang-orang yang berada di sekitar Nabi ketika itu dicatat namanya satu persatu oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ingin melihat siapakah orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, artinya akhir hidup yang jelek. Satu persatu sahabat Nabi meninggal mendahului Abu Hurairah, dan ternyata semua dari sahabat mulia itu telah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mereka semua syahid ketika membela agama Allah. Dan hanya tersisa dua orang saja yang ketika itu duduk bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah dan Nahar Ar-Rajjal yang menjadi tangan kanan Nabi palsu Musailamah. Ia selalu mendukung dan melaksanakan setiap ucapan dan perintah Musailamah sang Nabi palsu. Bahkan ia selalu memberikan kabar pada Musailamah mengenai syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW
sehingga Musailamah sang nabi palsu meniru syariat Islam dan ayat-ayat Al-Quran. Dengan membuat syariat dan ayat tandingan yang diakuinya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musailamah sang nabi palsu pun mengumumkan syariat baru bahwa khamar ataupun minuman keras kini dihalalkan oleh Allah, dan Nahar ar-Rajal pun mendukungnya. Bahkan di depan mata Nahar ar-Rajal, Musailamah sang nabi palsu sering bersenang-senang dengan wanita di tendanya dengan alasan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang sudah dibutakan ucapan Nahar ar-Rajal bahwa tindakan sang nabi palsu berasal dari perintah Allah, dengan rela menyerahkan wanita kaumnya kepada Musailamah sang nabi palsu untuk mendapatkan berkah. Sekian lama, Musailamah yang memang licik dan senang mengumbar syahwat ini bahkan memperdayakan musuhnya. Seperti seorang dukun wanita dari Irak yang memimpin kaumnya untuk menyerang Yamamah. Ia bahkan diperdaya hingga takluk kepada sang nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Musailamah bahkan menikahinya dengan mahar membebaskan penduduk Irak yang dipimpin Sajjah, yaitu nama dukun wanita tersebut, dengan mahar membebaskan kewajiban sholat subuh dan sholat isya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musailamah sebenarnya mengundang keraguan pengikut setianya, sebab tindakannya sama sekali tidak mencerminkan selaku seorang nabi. Namun Nahar ar-Rajal tetap meyakinkan pengikutnya bahwa yang dilakukan Musailamah benar-benar berdasarkan wahyu. Nahar ar-Rajal benar-benar telah menutup hatinya dari kebenaran yang sebenarnya ia ketahui. Nahar ar-Rajal menuruti keinginan sang nabi palsu untuk menyiksa orang-orang yang masih memegang akidah Islamiyah. Bahkan utusan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Madinah yang ditugaskan menyadarkan sang nabi palsu ini dan masyarakat Bani Hanifah ditangkap dan dipaksa untuk mengimani Musailamah sang nabi palsu. Karena ketegasan sang utusan dari Khalifah yang tetap pada pendiriannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi lain setelah wafatnya Rasulullah SAW, sang utusan Khalifah pun akhirnya dibunuh oleh Nahar ar-Rajal. Kelakuan Nahar ar-Rajal ini semakin membuat gerah para sahabat radhiyallahu anhum di Madinah. Orang yang pernah bersyahadat di depan Rasul, bahkan belajar bersama para sahabat kepada Rasul, kini malah menjadi tangan kanan seorang nabi palsu. Kemudian Khalifah Abu Bakar pun memutuskan untuk mengirim pasukan muslim menumpas gerakan Musailamah yang didukung Nahar ar-Rajal. Khalifah mengutus pasukan di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Namun karena besarnya jumlah pengikut Musailamah, maka Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menambahkan pasukan bantuan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nahar ar-Rajal yang mengetahui keberangkatan pasukan kaum muslimin dengan pimpinan Khalid bin Walid merasa gentar. Musailamah sang nabi palsu pun menenangkan hati Nahar ar-Rajal dengan mengatakan kalau Allah pasti memenangkan pihaknya. Bagaikan tersihir kalimat Musailamah, semangat Nahar ar-Rajal kembali timbul dalam menghadapi pasukan kaum muslimin. Ia kemudian meyakinkan para pengikutnya agar tidak ragu menghadapi pasukan kaum muslimin. Di bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah, 40.000 pasukan pembela Musailamah al-Kadzab berhadapan dengan 13.000 pasukan kaum muslimin pimpinan Khalid bin Walid. Namun keesokan harinya, dua pasukan kembali berhadapan. Kebohongan Nahar ar-Rajal mulai terungkap setelah pasukan kaum muslimin meneriakan fakta tentang Nahar ar-Rajal yang mengkhianati Nabi Muhammad SAW yang telah mengirimnya untuk menyampaikan kebohongan Musailamah sang nabi palsu. Hal ini pun mengundang kemarahan para pengikut sang nabi palsu yang merasa telah ditipu oleh Nahar ar-Rajal sehingga tersesat mengikuti sang nabi palsu. Namun peperangan tak bisa dihindari. Khalid bin Walid yang menentang duel sang nabi palsu dihalau oleh Nahar ar-Rajal. Karena bagi Nahar ar-Rajal, seorang nabi tidak pantas untuk melayani tantangan, sekalipun para pengikutnya meminta sang nabi palsu untuk melayani tantangan Khalid bin Walid. Akan tetapi berbagai alasan keluar dari mulut Nahar ar-Rajal dan sang nabi palsu Musailamah yang hina dina ini. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Inilah yang disebut sebagai Perang Yamamah. Perang yang diabadikan dalam sejarah sebagai perang melawan kaum murtad terbesar dan terdahsyat. Akibat terungkapnya kebohongan Nahar ar-Rajal, pasukan muslimin berhasil mendesak kaum murtad. Nahar ar-Rajal semakin terdesak, sampai sebuah panah yang dilepaskan pasukan muslim berhasil mengenai dirinya. Kaum murtad pun terdesak hebat, hingga berlindung di balik benteng. Puncaknya, sang nabi palsu Musailamah tewas mengenaskan di ujung tombak Wahsy. Kematian Nahar ar-Rajal dan Musailamah mengakhiri Perang Yamamah. Kaum murtad yang selamat pun sadar dan kembali ke pangkuan Islam. Mereka menyesal telah tersesat dalam kesesatan akibat kebohongan Nahar ar-Rajal. Dan inilah kisah Nahar ar-Rajal, seorang yang dahulunya pernah belajar ilmu langsung dari Rasulullah SAW, seorang yang pernah duduk di majelis Rasulullah SAW, namun karena keimanan yang belum cukup, maka dia sangat mudah terpengaruh oleh kesenangan duniawi.
Dan di akhir hayatnya, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.